Halo, kembali lagi di channel Anak Sinema. Sekarang saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul 365 Days. Film ini mengisahkan hidup Massimo yang mendadak berubah akibat sang ayah tewas dibunuh oleh lawan bisnisnya, dan Laura Biel, seorang direktur penjualan di sebuah hotel di Warsawa. Sebelum lanjut, alangkah baiknya klik tombol subscribe agar channel ini semakin berkembang. Klik like dan komen untuk request film apa yang kita buat alur ceritanya. Film ini dibuka di sebuah kastil di pinggir pantai. Kala itu, Massimo dan ayahnya sedang melakukan pembicaraan serius dengan salah satu mitra kerja keluarga mereka. Di sisi lain, Massimo melihat seorang wanita cantik yang tidak ia kenali sedang berada di pinggir pantai. Melihat itu, ayahnya pun mendatangi Massimo dan menasihati Massimo untuk berhati-hati pada wanita. Ayahnya berkata, jika wanita adalah surga bagi mata, tetapi neraka bagi hati. Lalu tiba-tiba, ayah Massimo terkena tembakan di dadanya dan langsung tewas. Sementara Massimo yang berada di depannya juga terkena tembakan itu. Namun, nyawanya dapat diselamatkan. Di masa kritisnya itu, Massimo tiba-tiba membayangkan wanita yang ia lihat sebelumnya di pinggir pantai tadi. Waktu pun berlalu. 5 tahun kemudian, di San Francisco, Massimo sedang melakukan rapat dengan para petinggi suatu bank yang ia percayai bisa mengembalikan aset keluarganya yang sempat dirampas akibat suatu kasus. Namun Massimo akhirnya kesal karena bank tersebut gagal mengembalikan semua aset keluarganya dan hanya bisa mengembalikan 12% saja. Massimo kemudian mengancam dan akan menyebarkan aib dari masing-masing para petinggi bank tersebut, yang nantinya akan berpengaruh pada harga saham bank tersebut. Sebagai gantinya, Massimo ingin bank tersebut mengembalikan semua uang yang sudah ia berikan ditambah bunga 10%. Kemudian, bank itu pun setuju dengan syarat Massimo. Di tempat lain, di kota Warsawa, Polandia, sedang diadakan rapat para petinggi hotel untuk membicarakan suatu kasus yang membuat nama hotel mereka tercemar. Salah satu petinggi hotel yang bernama Laura menjelaskan bahwa ini semua karena tidak becusnya manajer hotel dalam mengelola keamanan hotel, sehingga terjadinya banyak kericuhan di hotel mereka. Kemudian, Laura pun memberikan ide untuk bisa kembali mengait para wisatawan kembali memilih hotel mereka. Laura juga mengatakan bahwa ia bisa meningkatkan minat terhadap hotel mereka jauh lebih tinggi dari bulan-bulan sebelumnya. Selepas rapat itu, Laura pun langsung pulang ke rumahnya yang ia tinggali bersama sang pacar yang bernama Martin. Di saat itu, Laura sedang terangsang dan ingin berhubungan mantap-mantap dengan Martin. Tetapi, Martin menolaknya karena ia memiliki tugas yang harus diselesaikan. Akhirnya, Laura pun hanya bisa menggunakan tangan dan alat untuk memenuhi hasratnya. Hari pun berganti, di mana Massimo sedang dalam perjalanan di pesawat untuk kembali ke Italia. Kemudian, saat tiba di bandara, tak disengaja ia melihat seorang wanita yang selalu muncul di mimpinya. Wanita itu rupanya adalah Laura yang sedang berlibur dengan Martin. Agenda liburan itu sebenarnya adalah hal yang spesial untuk Laura karena dia sedang berulang tahun saat itu. Tapi Martin justru tidak bersikap romantis sama sekali padanya. Bahkan Martin dengan egoisnya meninggalkan Laura di kamarnya dan pergi seorang diri mendaki gunung. Padahal Laura sangat menginginkan untuk bercocok tanam. Laura pun kemudian marah-marah kepada Martin dan mendorongnya masuk ke dalam kolam. Lalu Laura berjalan-jalan keliling kota untuk menenangkan diri. Tiba-tiba ia didekap dari belakang. Laura terkejut karena ia berada di sebuah ruangan yang dipenuhi dengan lukisan wajahnya. Rupanya, Massimo lah yang menculik Laura. Massimo menjelaskan bahwa Laura selalu ada dalam pikirannya, dan Massimo mau mencintainya sama seperti Massimo mencintai Laura. Laura tentu tidak mau, karena ia bahkan belum mengenal Massimo. Massimo lalu memberikan 365 hari untuk membuat Laura mencintainya. Bila dalam 365 hari, Laura tidak juga mencintainya, Massimo akan membebaskan Laura. Keesokan harinya, Massimo pun mengajak Laura untuk berbelanja semua kebutuhan Laura. Laura mengambil kesempatan itu untuk kabur dari Massimo dan kemudian melaporkan kepada polisi. Rupanya, polisi di kota itu sangat menghormati dan takut pada Massimo. Akhirnya, Laura pun ditangkap kembali. Massimo kemudian membawa Laura ke lepas pantai untuk mendatangi salah satu klub malam miliknya. Sesampainya di sana, Massimo bertemu dengan sepupunya dan membicarakan tentang bisnis. Namun tiba-tiba, Laura mengganggu pembicaraan mereka dengan menggoda sepupunya Massimo.
melalui cara memakan es krim. Kemudian, kembali ke hotel. Laura pun kembali mendatangi Massimo untuk kembali menggodanya. Tapi hal itu sudah ditunggu oleh Massimo. Massimo pun lalu mengikat Laura dan hendak bercocok tanam dengannya. Tapi ia batalkan karena ia ingin mendapatkan cinta Laura sepenuhnya. Massimo lalu melepaskan Laura dan menyuruhnya bersiap-siap untuk pergi ke klub. Namun di sini, Laura pun kembali membandel. Ia mengenakan pakaian yang sangat pendek, yang hampir mengekspos seluruh lekuk tubuhnya. Hal itu membuat Laura menjadi pusat perhatian. Kemudian, salah seorang pria pun mendekati Laura dan hendak memperkuasanya. Tapi beruntungnya, Massimo kemudian datang, lalu menodongkan pistol pada pria itu. Rupanya, pria itu adalah salah satu anggota dari keluarga mafia yang memiliki kekuasaan yang sama besarnya dengan keluarga Massimo. Kemudian, Massimo pun bertemu dengan Mario, yang merupakan penasihat keluarganya. Kemudian Mario menyuruh Massimo untuk meminta maaf kepada mereka. Ia juga menyuruh untuk memulangkan Laura ke Polandia atau bahkan membunuhnya. Laura yang mendengar pembicaraan mereka pun lalu berusaha melarikan diri, tapi upayanya justru gagal dan malah jatuh dari kapal. Tanpa pikir panjang, Massimo yang melihat Laura terjatuh pun langsung melompat dan menyelamatkan Laura. Ketika siuman, Laura berterima kasih pada Massimo karena telah menyelamatkannya. Melihat kesungguhan cinta Massimo padanya, Laura akhirnya pun bermantap-mantap dengan Massimo. Di malam harinya, Massimo mengajak Laura ke pesta dansa. Tak diduga, mantan dari Massimo datang di acara tersebut dan melihat Laura dengan Massimo, yang kemudian mengancam akan membunuh Laura karena telah merebut Massimo darinya. Setelahnya, Massimo lalu memutuskan untuk memulangkan Laura kembali ke Polandia karena ia tidak bisa menjamin keselamatan Laura saat ini. Sesampainya di Polandia, Laura baru menyadari bahwa ia kini sudah benar-benar jatuh cinta pada Massimo. Laura pun menceritakan hal itu kepada sahabatnya yang bernama Olga. Olga pun menyuruh Laura untuk melupakan Massimo karena saat ini dia sedang sibuk dengan hal lain. Kemudian Olga mengajak Laura ke klub malam untuk berpesta. Tanpa diduga-duga, Martin, mantan kekasih Laura, rupanya hadir juga di pesta itu. Kemudian Martin pun meminta maaf atas tindakan sebelumnya pada Laura. Tapi Laura tidak mau mendengarkan penjelasan Martin dan memilih untuk pulang. Tapi di sini, Martin terus mengikuti Laura hingga ke apartemennya. Ketika itu pula, ternyata Massimo sudah berada di apartemen Laura. Martin yang melihatnya pun langsung mundur dan pergi dari apartemen tersebut. Di sisi lain, Laura pun mendatangi Massimo dan memarahinya karena memulangkannya begitu saja. Padahal, Laura sudah mulai suka pada Massimo. Tapi belum selesai Laura mengeluarkan semua unek-uneknya, Massimo langsung menyerang Laura dan kemudian terjadilah adegan mantap-mantap lagi. Pagi harinya di atas kasur, Massimo lalu melamar Laura dan Laura pun akhirnya menerima lamaran Massimo. Scene pun berganti. Laura sudah berada kembali di Italia dan Olga yang menyusulnya karena Laura ingin Olga menjadi pengiringnya saat di pesta pernikahan nanti. Kemudian, Olga lalu menemani Laura untuk mencoba gaun pernikahan. Scene berganti di sebuah pantai, di mana saat itu Laura memberitahu kepada Olga bahwa dirinya sedang hamil. Kemudian Olga menguatkan Laura dan menyuruh untuk memberitahu Massimo tentang kehamilannya. Di perjalanan pulang, Laura pun menelpon Massimo dan akan memberitahukan bahwa dirinya sedang hamil. Tapi saat mobil masuk ke dalam terowongan, rupanya terowongan itu adalah akhir ajal dari Laura. Dalam terowongan itu, Laura dibunuh oleh mantan kekasihnya Massimo yang sebelumnya bertemu di pesta dansa. Massimo yang mengetahui hal itu akhirnya hanya bisa pasrah pada kematian wanita yang ia cintai. Dan film pun berakhir.